Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kembali lagi bersama aku, Alia, dan Fora. di acara Weekly Talk. Nah, malam hari ini kita udah punya 4 narasumber yang akan membahas tentang usaha dan doa. Oke, selamat malam Mbak Ajeng. Halo, selamat malam Kak Fora. Selamat malam Mbak Marsya. Halo, selamat malam Kak Fora. Selamat malam Mbak Tika. Halo, selamat malam Kak Fora. Dan selamat malam Mbak Wisti. Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama kami. Oh iya, buat teman-teman nih, narasumber kita yang datang malam ini, gimana nih corona? Kalian tetap di rumah aja apa gimana? Di rumah ya. Keluar kalau ada aja sih. Yang lainnya gimana nih buat Mbak Ajeng gitu selama corona? Oke, mungkin apa kalau aja? keadaan di tempat saya udah dibuka ya Kak ya. Kemarin sempat ditutup Ya, liburan lokasinya. gitu ya. Iya, Jalan-jalan dong. lokasinya. Tidak bisa Kak. Oh, Oke, bisa ya. belum Buka. bisa, tetap masih di dalam kampung aja. Dan saat Oke. ini pun setelah dibuka masih ada beberapa kampung yang masih tutup juga. Jadi kami belum buka total, wisata masih tutup dan tetap masih stay safe tentunya dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, baik. Kak Tika Kalau gimana nih? Mbak Atika gimana tuh selama corona ini? Iya, tentunya saya juga di rumah. Masih di rumah aja nih Kak, belum kemana-mana. Mungkin kalau pergi kemana-mana juga mematuhi protokol kesehatan ya, tetap memakai masker dan membawa hand sanitizer. Itu. Jangan lupa pakai masker, teman-teman. Ya, kalian Kak Fora juga sehat terus ya. Ya, sehat-sehat semuanya. Kalau Mbak Wistia nih, selama corona nih aktivitasnya berubah nggak? Kalau saya tidak ada perubahan. Waduh. Ya, perubahannya hanya nggak kuliah aja sih, nggak melakukan kegiatan perkuliahan semestinya hanya online, daring. Jadi, tapi karena sekarang udah mulai pemerintah mulai menerapkan new normal, saya sudah mulai mencoba kehidupan new normal saya dengan protokol kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, berarti tetap ngejaga jarak dan tetap pakai masker ya. Iya, dan tetap selalu membawa hand sanitizer sih kalau saya, Kak. Oke, malah aku yang sering lupa nih bawa hand sanitizer. Jangan lupa bawa hand sanitizer dan masker, teman-teman. Kayak yang udah dikasih tahu nih sama narasumber kita, tetap bawa masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Terus jangan lupa jaga jarak. Iya, pasti. Iya Kak, tentunya juga kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kegiatannya bisa dilakukan seperti biasanya ya Kak ya tentunya. Bener banget. Amin. Kabar selama corona ini teman-teman sehat ya di rumah atau di kos? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya berarti ya. Mak, Kita kadang semua benar-benar harus jaga kesehatan banget. Parno Parno ya. kalau agak sedikit panas gitu atau mungkin flu gitu jadi agak parno di rumah. Padahal di rumah Bener aja. sih. Bener. Aku juga kadang parno sih. Udah batuk-batuk aja kayak, ini ada masalah apa ya? Padahal tuh belum tentu kan. Bener. Sama sih, aku juga sering parno gara-gara itu. Ya, yang penting kita tetap tenang dan menjaga imun tubuh ya. Nah, Iya, bener Kakak. banget. Biar nggak gampang kena penyakit.
Oke, karena malam ini kita akan ngebahas tentang usaha dan juga doa. Pastinya para narasumber kita udah punya penjelasan yang beda-beda. Agar lebih jelas, mari aja kita langsung dengerin penjelasannya dari Mbak Ajeng dulu. Silakan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih waktunya. Langsung saja ya, secara sederhananya, di kehidupan tidak terlepas dari ujian dan cobaan ya. Cobaan dan ujian tidak selalu menyedihkan, tapi ada juga nih yang menyenangkan. Tentu semua ada solusinya dari semua cobaan dan ujian yang dihadapi. Kuncinya adalah satu, berdoa dan berusaha. Seperti itu ya teman-teman. Uh, Berdoa sendiri merupakan penanda bahwa memang kita mempunyai dan membutuhkan Tuhan. Sedangkan usaha merupakan capaian manusia untuk mencapai tujuannya, seperti itu secara sederhananya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri nih bahwa berdoa dan berusaha memiliki kaitan yang sangat erat di antara keduanya. Untuk mewujudkan sebuah impian dibutuhkan doa dan usaha, diakhiri dengan rasa syukur tentunya. Sebab doa dan berusaha adalah salah satu modal untuk meraih apa yang kita inginkan. Manfaat berdoa pun begitu besar dalam kehidupan kita tentunya. Dengan doa, kedamaian dapat kita raih, semangat hidup dapat ditingkatkan, dan emosi juga insya Allah dapat dikendalikan seperti itu. Doa juga dapat menjadi obat nih atau penyejuk saat kita mendapatkan musibah seperti itu. Nah, doa juga tempat kembalinya manusia setelah seharian kita melakukan usaha. Tentunya di akhir kita juga dapat bersyukur kepada Tuhan seperti itu. Walaupun tidak terlihat hasilnya, doa harus selalu dipanjatkan karena di balik doa tersimpan rahasia Allah yang sangat mengagumkan. Terus berdoa dan berusaha memang sudah melekat ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Mau berusaha semaksimal mungkin, kalau lupa akan berdoa, pasti hasil yang dikerjakan akan mendapatkan hambatan atau kesulitan atau masalah apapun itu. Mau bagaimanapun, berdoa sangat penting untuk kehidupan dan juga mengakui atau mengingat bahwa kita mempunyai Sang Pencipta seperti itu. Demikian dari saya, Kak. Saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari Mbak Ajeng. Selanjutnya, kita dengerin yuk penjelasan dari Mbak Marsha. Oke, teman-teman semua, di sini saya lanjutkan. Jadi menurut saya doa harus jelas, usaha harus nyata. Itu merupakan keseimbangan satu sama. Jika doanya lebih pada usahanya tidak berimbang maksud saya, tentu hasil yang diinginkan masih belum tercapai. Begitu pula sebaliknya. Jika usaha banter tapi doanya masih kurang, tentu hal tersebut juga tidak memaksimalkan usaha yang telah dilakukan, seperti adanya hambatan-hambatan. Usaha dan doa itu harus berimbang agar bisa menjadi sempurna. Usaha dan doa sudah menjadi kesatuan yang saling melengkapi. Tentu di dalamnya terdapat ketekunan, keikhlasan, kesabaran yang perlu dilakukan pula. Semua rintangan yang selalu datang adalah ujian dan harus dilewati agar lebih maju semakin dekat dengan tujuan kita. Mungkin banyak orang berpikir, orang-orang besar seperti pengusaha sukses, artis-artis papan atas, itu mendapatkannya dengan mudah. Banyak yang bilang, wah enak ya jadi dia enak ya banyak duit bisa beli ini itu. Tentu mereka juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan tak sedikit yang mendapatkannya dengan susah payah, banting tulang agar sukses seperti sekarang. Banyak pula yang memulainya dari nol, tanpa punya apa-apa.
Namun dengan ketekunan mereka, kerja keras dan doa, serta fokus yang seimbang, tentu itu semua tak membohongi hasil. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Fora. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Ya, Oke, tadi kita udah ngedengerin penjelasan dari Mbak Marsha. Selanjutnya, langsung aja kita dengerin penjelasan dari Mbak Atika. Silakan Mbak Atika. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Sesuai yang dibicarakan Kak Ajeng dan Kak Marsha, memang di era sekarang ini masih banyak orang yang menyepelekan hal yang satu ini. Kebanyakan orang justru berdoa hanya di saat genting saja, ketika dia sakit dan mengharapkan kesembuhan, ketika dia ditimpa musibah, atau ketika dia terlilit hutang dan permasalahan berat lainnya. Padahal seharusnya kita berdoa setiap hari dalam keadaan apapun. Maupun itu keadaan sedih atau keadaan senang. Rasanya kita menjadi orang yang tidak ikhlas jika berdoa dan ingat kepada Allah hanya ketika kita sedang merasa sedih atau merana. Sedangkan ketika kita bahagia, hanya untuk berdoa pun sering lupa. Padahal doa adalah bentuk kepercayaan dan tauhid seorang hamba kepada Tuhannya. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, mari kita dengarkan Mbak Wistia. Silakan Mbak Wistia. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Fora. Jadi, kalau menurut saya itu, saya sejak kecil emang diajarkan dan saya memang mempercayai dan menanamkan ora et labora dalam kehidupan saya. Ora et labora itu apa sih? Ora et labora itu tuh kita berdoa dan bekerja. Jadi, menurut saya, kita kan memiliki cita-cita, niat, tujuan yang pasti. Nah, di mana kita memiliki tujuan yang pasti, kita memiliki cara biar kita itu bisa mencapainya dengan cara kita bekerja. Jika kita bekerja dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita sendiri, yang pastinya tidak merugikan diri kita sendiri, kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan alam dan semesta dan yang lainnya, itu tidak akan membuat usaha kita menjadi buruk di hadapan Tuhan. Bisa jadi, mungkin saja karena saya bukan Tuhan, jadi saya nggak bisa menafsirkan begitu saja. Jadi saya ini hanya menurut saya, opini saya sendiri. Oke, Itu yang benar. Itu benar. Jadi setiap usaha kita, setiap pekerjaan kita itu akan didampingi dengan doa secara tidak langsung. Menurut saya doa itu hanyalah cara untuk kita bersyukur. Di mana kita mau usaha, di situ kita juga bisa bersyukur kok dengan usaha apa yang kita dapat. Gitu loh. Dengan usaha apa yang kita dapat, dengan usaha yang kita lakukan, yang kita kasih. benar banget itu. Jadi ya gitulah kurang lebih. Dan jangan lupa setiap usaha kita harus didampingi dengan syukur. Karena itu cara berdoa yang sangat sederhana menurut saya. Benar banget guys, jangan lupa bersyukur. Terima kasih banyak Kak Wistia, penjelasannya sangat baik. Dan ingat semuanya teman-teman, kalian harus bersyukur, jangan pernah lupa buat bersyukur. Oke teman-teman, kita bakal break dulu sebentar dan kita bakal kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
Apa iya ucapan dan kenyataan itu pasti sama? Katanya es batu itu ngademin. Lemon lem itu bukannya jeruk. Dan air putih emangnya warnanya putih. Bingung. Makanya pilih yang jernih-jernih aja, kayak Sprite dengan lemon lime dan gelembung yang nyegerin. Sprite nyatanya nyegerin. No bokis. Sekarang kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol sambil nanya-nanya. Baik. Halo Mbak Ajeng, kembali lagi. Halo Kak Fera, Kak Alia. Menurut Mbak Ajeng sendiri, contoh dari usaha dan doa itu kayak gimana sih? Oke, contoh usaha dan doa dalam kehidupan aja ya contohnya ya. Ya? Oke, menurut pengalaman nih ya. Pengalaman sendiri mungkin untuk doa dan usaha itu gimana ya, di fase tertentu sih misal. Jadi tergantung usia kita juga menurut saya ya. Karena di waktu dulu nih menjelang ujian nasional SD nih ya. Dulu kayak ada motivasi kita harus berdoa, belajar begini. Cuman kan kitanya yang kayak masih umur segitu belum, wah tinggal ya udah yang penting belajar aja tentang keseriusan doa dan usaha itu kan kita belum tahu ya, belum paham seperti itu. Jadi ya kita cuma belajar, belum mengerti tuh doa gimana, asal berdoa, sholat berdoa. Cuman kita belum paham sebenarnya gimana. Nah itu mungkin juga mempengaruhi hasilnya dan saya sendiri pun mengalami ya, hasilnya juga belum memuaskan seperti apa yang saya inginkan seperti itu. Jadi memang keseriusan kita terhadap doa yang kita minta sama Yang Maha Kuasa itu memang sangat mempengaruhi Kak Fora seperti itu. Oh, jadi semua itu harus ada usahanya ya sama berdoa. Iya, tapi nggak cuma usaha dan doa asal-asalan aja ya, dengan keseriusan, dengan sabar Yakinin tuh. juga. Iya, betul sekali, itu sangat mempengaruhi seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Ajeng. Baik, sama-sama. Nah, aku mau ngobrol sama Mbak Marsha nih. Iya. Kan tadi tuh aku dengar tuh ya, Mbak Marsha tuh kayak ngomong tentang usaha dan doa itu dibilang kesatuan gitu. Kenapa sih Iya. usaha dan doa bisa kamu bilang sebagai kesatuan gitu? Oke. Jadi kenapa saya bilang usaha dan doa itu menjadi satu, atau bisa dibilang nggak bisa dipisahkan, karena keduanya ini saling melengkapi satu sama lain. Jika usahanya lebih banter, tapi doanya masih kurang, ini sepertinya semua orang pernah mengalami sih hal seperti ini. Semua orang pernah mengalami hal seperti ini, mungkin seperti ujian sekolah, mungkin usahanya udah banter banget, kenapa sih aku kayaknya udah belajar tekun tapi kok kayaknya nggak bisa dapetin hasil yang maksimal. Iya, banyak banget orang yang sering kayak gitu. Ya kan? Ya mungkin karena doa masih kurang seperti itu. Begitu pula sebaliknya, mungkin doanya udah banter kayak ya Allah udah kayak gini-gini, udah kayak minta ini itu, tapi kenapa nggak dapet-dapet, mungkin usahanya belum ada seperti itu. Jadi menurut saya keduanya ini sangat penting, harus berimbang seperti itu kalian. Oke. Terus aku tuh suka penasaran sih. Kadang kan kita suka ngelihat orang-orang yang berusaha, tapi kayak nggak ada usahanya. Jadi kita tuh benar-benar nggak tahu orang itu serius atau enggak sih, ada usahanya atau enggak sih. Menurut Mbak Marsha sendiri nih, ciri-ciri orang yang lagi berusaha keras tuh kayak gimana sih? Oke, ciri-ciri orang yang berusaha keras. Yang pertama, yang jelas dia ini fokus sama tujuannya.
mungkin banyak ya di sekitar kita, kalau kita lagi fokus sama tujuan kita, banyak hambatan-hambatan kecil seperti itu. Tapi dia tetap fokus sama tujuan dia. Dia nggak oleng ke sana ke sini. Terus tekun. Dia tekun. Konsisten sama apa yang dia lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang pasti orang bersungguh-sungguh kelihatan ya sama yang enggak. Dan hasilnya pun juga kelihatan tentunya. Seperti itu kali ya. Oke, berarti jelas kelihatan ya kalau orang yang Ya. benar-benar usahanya, sungguh-sungguhnya itu ya. Iya, sangat kelihatan Oke. kali. Oke, makasih banyak ya Mbak Marsha. Iya kali ya. Baik. Halo Kak Atika. Halo Kak Fura. Bagaimana nih? Kita berusaha dengan doa tersebut, Kak Atika? Oke, baik. Ya, karena doa tersebut harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh, ya kan? Ya. Agar keinginan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita menginginkan sesuatu, pastinya tuh usaha kita tuh harus seimbang dengan doa. Dan usaha tersebut juga harus nyata. Dimulai dari yang paling sederhana dengan kemampuan dan kemauan yang setiap orang itu miliki, gitu Kak Fura. Berarti semua doa tuh harus ada niat dari hati kita ya? Iya, betul sekali. Kalau cuma doa aja, terus nggak ada usaha itu juga akan terbuang sia-sia gitu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak Atika. Sebenarnya definisi doa tuh gimana sih menurut Kak Atika? Nah, doa itu adalah penyokong kekuatan manusia dalam melakukan usaha-usaha yang positif dan konstruktif sebagai bagian dari tanggung jawab individu dan sosial dalam melakukan pembebasan terhadap problem kemanusiaannya, Kak. Gitu definisinya. Oke, terima kasih ya Kak Atika. Selanjutnya, Oke, sama-sama, Kak. Kak Aulia. Oke, lanjut lagi nih. Halo Mbak Wistia. Iya, halo. Boleh nih kita ngobrol-ngobrol nih, kayak seru nih. Boleh dong. Harus Oke. dong. Masa nggak seru sama aku? Aku nih penasaran juga sih, karena tadi Mbak Wistia bahasnya lumayan dalam ya. Sebenarnya menurut Mbak Wistia tuh, misalnya kira-kira ya, usaha sama doa kita sendiri tuh nggak balance, nggak seimbang, itu tuh gimana ya? Sebenarnya nggak gimana-gimana sih kalau menurutku ya. Itu nggak gimana-gimana. Soalnya kalau misalkan usahanya kita itu kan tadi aku udah bilang usaha sama doa itu jadi satu, dimana kalau misalkan menurut kita usaha yang kita lakuin itu tuh baik, Tuhan pasti menyertai kita secara nggak langsung. Dengan sederhana kita itu bersyukur, itu udah doa sih gitu. Cuman kalau mau lebih ininya lagi tuh, kalau kita ini loh, kalau misalkan kita itu usaha nih, menurut kita udah baik di awalnya, tapi semakin kesini menurut kita ternyata kita tuh salah jalan. Nah itu berarti kayak kita harus melewati fase dimana kita bertumbuh, kita menyesali apa yang kita putuskan, terus akhirnya kita membuat jalan baru. Di situ harus diimbangi sama rasa syukur. Gitu aja sih, Kak. Tapi kalau misalnya kita misalnya ternyata kita kayak salah jalan kayak yang tadi bilang, terus kita rubah jalan, tapi kebanyakan orang yang udah ganti jalan tuh merasa jadinya
udahlah nggak usah usaha lagi, capek. Itu berarti gimana ya orang itu tuh, maksudnya orang itu tuh berarti nggak ada kurang yakin berarti sama diri sendiri ya kalau kayak gitu. Bisa jadi kurang yakin. Dan kalau menurut mereka menyudahi usaha mereka, ya itu hak mereka. Karena semua orang itu menganggap benar pendapat mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran di pandangan mereka, di sudut pandang mereka sendiri, gitu sih Mbak. Jadi kita nggak berhak juga menyalahkan mereka yang, kamunya kurang usaha, kamunya gini. Itu sebenarnya kita nggak berhak karena mereka punya wewenang terhadap diri mereka sendiri. Oh iya benar juga sih. Itu sih. Terus kira-kira Mbak Wistia sendiri tuh ada pengalaman gak nih dari usaha dan doa yang harus balance, atau hasilnya yang udah dilakukan setelah berusaha dan berdoa tuh ada pengalamannya nggak Mbak Wistia? Ada sih. Kalau zaman dulu nih, waktu aku ikut tim paduan suara sekolah zaman SD, dulu sempat ikut lomba, salah satu perlombaan Sejateng DIY gitu. Nah, di mana waktu yang aku ikut itu 3 kali perlombaan. Mungkin nih ya usaha kita tuh kurang kenceng. Jadi kayak yang pertama karena itu masih kecil, jadi mungkin kita usahanya kurang kenceng dan kita masih bener-bener mulai dari nol, bener-bener ngerintis, jadinya masih belum dapat hasil yang maksimal. Tapi waktu perlombaan kedua kita mulai tahu struggle-nya harus kayak apa, kita mulai tahu kita harus ngadepin masalahnya tuh kayak gimana aja, jadinya mulai lebih dapat hasil yang lebih memuaskan walau nggak sesuai harapan. Kalau yang terakhir, kita benar-benar udah usaha keras di mana sampai banyak pihak yang mendukung, terus kitanya juga latihan yang nggak berhenti-berhenti, nggak ada kendornya. Dan juga kebetulan sekolah aku kan swasta dari dulu. Jadi di sekolah swasta aku itu kita ada doa-doa rutin gitu loh. Doa-doa yang sesuai diajarin sama agamaku. Kayak gitu aja sih. Terus kalau untuk usaha, pengalaman doa dan usaha nih ya, yang deket-deket sebenarnya ada sih di kehidupan kita sehari-hari. Para wanita harusnya mengerti di mana kita berniat untuk membeli skincare. Waduh, sampai ke skincare ya Mbak Wistia. Iya loh. Berat nih kalau yang Itu termasuk tuh. Dimana kalau banget ya. misalkan kita kayak misalkan nih pengen skincare yang harganya bisa dibilang sedikit mahal. Kita usaha terus, usaha dan kayak Nabung juga ya, kita pasti bener-bener niat, bener-bener niat buat nabung, mau beli itu, entah skincare, entah sepatu, entah apapun barang yang kita pengen. Kita kalau misalkan bener-bener niat itu kan kayak diimbangi sama doa kan. Bisa Iya, ada bener niat banget yang sih. kenceng karena adanya doa yang kenceng Ya, juga doa. kan. Iya benar. Nah, jadi usaha kita jadi lebih kenceng juga gitu loh. Jadi bisalah kepegang skincare lah, sepatu lah, baju atau apapun itu yang kita pengen. Itu sih yang paling gampang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, tuh ya, kalian bisa. Ini ternyata doa dan usaha itu berhubungan juga teman-teman sama skincare kita. Karena kita harus ada usaha juga, niatnya juga buat beli. Wah, mantap. Keren ternyata Mbak Wistia. Terima kasih banyak kalau Mbak Wistia cukup menginspirasi saya juga untuk membeli skincare. Saya harus ada usaha. Iya, sama-sama Kak Alia. Semangat Kak Alia. Oke teman-teman, kita udah selesai nih ngobrol-ngobrolnya dan udah denger juga penjelasan dari beberapa orang. Kita break dulu sebentar dan kita bakal kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
Ini kisah Sabtono si anak kosan. Dia memutar otak untuk melangsungkan hidup yang pas-pasan. Garpu pun dijadikan alat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia naik gogren untuk merasakan lika-liku kehidupan. Makanan mie instan adalah makanan yang spesial baginya, karena makanan yang abnormal adalah hal yang fana, ungkapnya. Dia dengan bangga menyirami diri dengan gagasan untuk mendapatkan ketenangan. Jadilah Sabtono si anak cerdikiawan yang tak lupa mendekatkan diri dengan Tuhan. Walau kadang niat tulus belum tentu berakhir mulus. Marilah bergabung dengan kita untuk melawan keterbatasan. Tetaplah naik gogren dan makan makanan mie instan. Pasti ada berkah. Kembali lagi bersama kami di Weekly Talk. Ya, balik lagi sama kita berdua di Weekly Talk. Nah, sekarang kita udah mau ngebahas kesimpulan nih, nggak, For? Iya, kesimpulan dari beberapa narasumber kan beda-beda ya kan? Iya, benar banget tuh. Ada yang katanya doa dan usahanya harus niat dan jangan lupa bersyukur. Iya. Jadi kalau menurut aku sih intinya, kalau dari beberapa narasumber yang aku denger sih ya, kita itu usaha dan doa juga harus benar-benar seimbang, kayak yang tadi dibilang sama Mbak Marsha. Terus yang dari Mbak Wistia juga, kita harus bersyukur. Benar-benar ternyata kita tuh nggak boleh lupa bersyukur, karena bersyukur sebagian dari doa, teman-teman. Nah, Pokoknya kalau jangan lupa bersyukur. Setiap hari kita harus berusaha dan berdoa juga. udah nih Kak Alia. Kalau dari kamu kira-kira ada nggak ya kesimpulan selanjutnya? Ada kalau dari Kak Ajeng tadi tuh bahas tentang niat, berdoa juga. Dan Kak Kak bahas tentang doa juga, tapi ada usaha juga. Dan usaha dan doa juga itu harus ada niat dari dalam hati. Dan semua juga harus sungguh-sungguh. Kalau doa nggak ada niat dan sungguh-sungguh tuh sama aja kita percuma kan. Bener banget sih. Nah, mungkin kalau kita kalau kita berdoanya cuma bercanda doang, kita juga bukannya dapet pahala atau berkah kayak gitu, malah kita menabung dosa ya kan. Iya benar. Mungkin dari rekan-rekan semua ini ya, maksudnya berdoa tuh emang kita harus sungguh-sungguh, jangan Berdoa harus sungguh-sungguh, teman-teman. jangan bercanda gitu. Ya, walaupun usahanya udah keras, tapi berdoanya juga dimainin, Percuma itu jadinya nggak bang. Iya, percuma, bener banget. Teman-teman juga harus konsisten sama tujuannya, biar usahanya jelas dan doanya juga bisa terwujud. Oke, kita akhirin perjumpaan kita pada malam ini. Terima kasih buat semua yang udah bergabung. Aku sebagai moderator yaitu Ale Dwi Kurnia Sundre, kemudian Fora Aprilia. Dan narasumber kita ada Kak Ajeng. Saya Ajeng Dewi. Saya Atika Irani Kusuma. Marsha Adira, saya sendiri.
Dan saya Katarina Wistial Febrilian Adia Nugraha. Kemudian yang bagian periklanan ada Saya Bayu Adi Laksono. Saya Muhtarul Anam. Ada saya Afi Kurniasari Syifa. Dan ada juga saya Ahmad Fakri. Oke, terima kasih. Ada Muhammad Wahyu Rangga Nugraha. Udah.
I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?